Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Cara yang pertama, bayangkan wajah istrimu. Begitu nampak perempuan, bayangkan. Bayangkan wajah dia sedang mengamuk. Insya Allah kamu selamat itu, insya Allah. Yang kedua, kata guru saya dulu, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Waktu itu kami masih SMP, masih di pondok, belum paham. Sekarang baru paham. Kalau kamu melihat perempuan di jalan, pulanglah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada perempuan di jalan itu ada juga di rumah. Nah, yang belum nikah nggak paham. Bapak-bapak ini paham semua. Pulanglah ke rumah. Perempuan yang di jalan itu bukan milikmu, itu milik orang lain. Pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat bukan sekedar menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh dijadikan baju kaos nanti. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang. Wahai perempuan, tutuplah auratmu. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan suami temanmu. Ittaqullah, kata pesan khatib di atas mimbar. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, dia mesti puasa. Karena dengan puasa libido seksualnya turun, makanan tidak ada, gula tidak ada, karbohidrat tidak ada, vitamin tidak ada, badannya lemas. Kalau sudah lemas, tak nampaknya lagi perempuan. Datang kawannya bilang, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak nampak lagi, udah nggak jelas. Itu yang baju merah, kayak semangka aja udah kelihatan. Jadi diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata, Pak Ustadz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan untuk meminangnya. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum menikah banyak juga teori, nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat kita bergetar, itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka ngelihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung ngelihat ada perempuan kamu suka, udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat. Kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz Somali. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang, izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan, bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga dirimu. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solehah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau nggak ada, aku mati.
Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga dirimu? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkannya. Nanti kalau udah jadi nikah apa kata? Alah, kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga dirimu. Jadi masalah teori ini nggak usah terlalu jauh berteori, banyak teori. Kalau sudah suka datang, jangan pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul. Ada habib, ada kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Nah, selesai, tamat riwayat. Yang sudah putus, nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Dah, jangan marah sama saya. Apa bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh ini Pak Ustadz? Ada kau lihat perempuan yang bagus? Ada, jilbabnya panjang, suka ngaji, solihah, cepat dia pinang. Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Harus cepat. Kalau jodoh, insya Allah maka segera datang, pinang, nikah, punya anak, soleh, solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Setan selalu menggodamu, nantilah, nanti selesai dulu S2, nanti setelah, nanti punya ini, nanti. Dia tunggu segala perbuatan baik, dia suruh tunggu, dia suruh tunda. Lawan setan, segera. Kalau ada teman, nggak usah bro, kita nikmati dulu masa kita. Diam kok setan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Udah cerah, udah apa lagi? Ustadz, apa beda jembatan Siratal Mustaqim dengan ayat yang ke-7, ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam, kita kan udah Islam, kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Hidayah itu ada dua, bagi yang belum Islam supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam minta hidayah supaya istiqomah. Itulah yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman. Istiqamah salat subuh berjamaah, istiqamah mencintai habaib dan kiai, istiqamah menjaga ukhuwah, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Lalu siratal mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang, di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas siratal mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, siratal mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan seperti, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung, macam saya kencang tadi pagi. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustaz? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adhabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min ufarin niran. Saya belum hafal Pak Ustadz yang edisi pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini namanya doa minimalis. Saya nggak hafal juga Pak Ustadz yang lebih pendek. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
nggak hafal juga Pak Ustadz, mati aja lah, pakai bahasa Indonesia aja. Sebagaimana ibuku membesarkan aku, merawat aku, menyayangi aku, melindungi aku, maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah silap salahnya ya Allah. Saya masih doa pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan Arab 3-tiganya, tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bogor, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai kami kecelakaan. Yang mau ku sampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah, yang mau ku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad, izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami. Kalau ada orang-orang baik, buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang membenci umat Nabi Muhammad, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau kebetulan doanya di masjid, jangan kuat-kuat, nanti kedengaran kawan sebelah. Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Tanya, siapa? Kata. Ini kalau kebetulan di masjid, dalam hati aja. Okay. Habis. Itulah pertanyaan kita. Masya Allah, menjawab pertanyaannya dari jam 6 sampai jam 6.20. Hebat, luar biasa. Cuman jamnya sana masih jam 6.14. Jadi ada ikhtilaf memang sedikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim.